di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2351-2352. Oke, saya siap, mari kita mulai. Bardot, ibu kota yang jaraknya ribuan kilometer, masih ramai. Di jalan yang ramai ini ada seorang wanita berjubah hitam berjalan melewati kerumunan. Dia didampingi oleh dua pengawal. Jika ada yang memperhatikan dengan seksama, mereka akan terkejut saat melihat pemandangan ini. Lagi pula, hanya wanita sipil setempat yang akan mengenakan jubah hitam murahan ini. Namun, memiliki dua pengawal menandakan bahwa wanita berjubah hitam ini tidaklah sederhana. Wanita berbaju hitam ini adalah Bella, yang melarikan diri dari Basra. Dia diburu oleh Jasper dan diancam oleh Kapten Victor. Karena itu, dalam keputusasaan, saya ingat bahwa mungkin ada tempat untuknya di ibu kota Bardot. Bella datang ke gedung tinggi dan dengan cepat dihentikan oleh penjaga di pintu. Berhenti. Pergilah jika Anda tidak memiliki tugas tetap. Ini bukan tempat untukmu. Masuk dan katakan bahwa Bella meminta untuk bertemu dengan wakil ketua AB. Mendengar nama itu, penjaga pintu memandang Bella dari atas ke bawah. Tunggu di sini, orang tersebut memasuki gedung dan pergi ke kantor AB tanpa henti. Wakil ketua, ada seorang wanita bernama Bella di depan pintu yang ingin bertemu denganmu. Apakah Anda ingin membiarkannya masuk? AB tidak mendengarnya pada awalnya, tetapi setelah dia menyadari apa yang dia katakan, dia membanting tangannya ke atas meja dan meraung, pergi dan bawa dia masuk. Jika kamu membuang waktu, aku akan memenggal kepalamu. Baru pada saat itulah penjaga mengerti bahwa wanita di luar pintu pastilah tamu terhormat. Sekitar 10 menit kemudian, penjaga kembali dengan hormat dan berkata kepada Bella, "Nona Bella, silakan masuk, wakil ketua kami menunggu Anda di kantor." Melihat perubahan besar pada sikap pihak lain, Bella tentu tahu bahwa itu karena identitasnya. Ini juga menunjukkan bahwa kantor pusat kamar dagang perminyakan tidak terpengaruh oleh insiden di Basra. Jadi, Bella mengangguk dan buru-buru mengikuti pihak lain ke dalam gedung. Setelah melihat AB, Bella melepas kerudung di kepalanya hingga menampakkan wajahnya. "Nona Bella, kenapa kamu seperti ini? Apa yang telah terjadi?" AB bertanya dengan cepat tetapi Bella hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar ini. Sebenarnya ceritanya panjang, singkatnya, saya kehilangan Basra dan sekarang kami tidak bisa lagi berpartisipasi dalam industri minyak di sana, saya di sini untuk meminta bantuan. Sebuah kalimat sederhana mengungkapkan kesedihan tak berujung Bella. Dengan kepribadian alami Bella yang arogan, siapapun yang mengenalnya akan terkejut dan mendesah saat mendengarnya mengatakan itu. AB terkejut, tapi tidak kentara di wajahnya. Benar-benar. Jadi, siapa orang yang paling penting di Basra saat ini, dari sudut pandangmu? Jasper Line. Dia berulang kali mengacaukan rencanaku, menyebabkan kekalahan terakhirku. Sejujurnya, orang Jasper ini sangat sulit dihadapi. Ini pada dasarnya adalah evaluasi tertinggi yang bisa diberikan Bella. AB mengangguk diam-diam sebelum berbicara. Lalu menurutmu apakah masih ada kesempatan untuk comeback di masa depan? Ini sebenarnya adalah AB yang meletakkan dasar untuk mempersiapkan rencana Bella. Jika dia bukan salah satu dari keluarga Rothschild, AB tidak akan melakukan pekerjaan tanpa pamrih seperti itu. Bella juga menguji untuk melihat sikap AB. Jika dia tidak setuju, itu berarti dia tidak boleh tinggal di Kori dan sudah waktunya dia pulang. Namun, karena AB setuju, itu berarti kerja sama kedua pihak belum putus. Jika kamu ingin membalikkan keadaan dan membalas dendam, kamu hanya memiliki satu kesempatan, dan itu adalah pernikahan di ibu kota dalam waktu 5 hari, kata Bella. Kamu ingin mengambil tindakan di pesta pernikahan. Itu akan bagus. AB berkata sambil tertawa, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda ketika saatnya tiba.
Abe dengan hati-hati mendiskusikan detail tindakan hari itu dengan Bella, dan pada saat yang sama, dia menghibur Bella dengan standar tertinggi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sedangkan Jasper sudah berlatih bersama Julian selama 3 hari penuh. Ketika dia dan Julian kembali, mereka langsung menuju tempat latihan tempat Brock berada. Brock sudah berkecimpung dalam bisnis tentara bayaran di Basra, jadi dia memiliki tempat latihannya sendiri. Brock yang sedang melatih pendatang baru terkejut melihat Jasper dan Julian. Lain, kenapa kamu di sini? Apakah sudah waktunya untuk bergerak? Brock mengira Jasper ada di sini untuk mengirim mereka, tetapi Jasper mengangguk tetapi kemudian segera menggelengkan kepalanya. Ini jelas membingungkan Brock sejenak. Julian berkata sambil tersenyum, Jasper hanya bercanda. Kami memang membutuhkan seseorang, tapi itu akan terjadi dalam 2 hari. Untuk hari ini, saya hanya ingin menguji Jasper. Mendengar apa yang dikatakan Julian, Brock ingat bahwa Jasper pergi berlatih bersama Julian. Dia tiba-tiba tertarik, bertanya-tanya seberapa cepat perkembangan Jasper di bawah pelatihan Julian. Oleh karena itu, Brock segera memanggil semua orang dan mengosongkan tempat. Lain, begitu banyak pendatang baru yang melihatmu sekarang. Kamu gugup. Brock dengan sengaja menatap Jasper dengan seringai, hanya untuk mengetahui bahwa Jasper benar-benar tidak terlalu gugup. Apakah kamu ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri? Maka kamu akan kecewa hari ini, kata Jasper sambil tersenyum. Setelah beberapa saat Jasper menambahkan, saya tahu diri saya, jadi dalam 3 hari ini, saya hanya meminta Julian untuk mengajari saya cara menggunakan senjata api. Pada level saya saat ini, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah menjadi seorang ahli, tetapi saya dapat mengatakan bahwa saya dapat melindungi diri saya jika ada bahaya. Saat Jasper mengatakan ini, dia mengulurkan tangan untuk mengambil pistol yang diserahkan oleh Brock, mengangkat tangannya, dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Berapa banyak? Tanya Brock, dan staf di sisi lain jangkauan segera berteriak. Sekali untuk 10, 2 kali untuk 9. Setelah mendengar ini, Brock sangat terkejut. Dia tahu bahwa Jasper hanya terkena senjata api selama 3 hari. Hasil semacam ini bisa dianggap elit, bahkan di antara tentara bayaran. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia kemudian buru-buru menggosok tangannya dan berkata, Tuan Lain, bisakah Anda memberi pelajaran kepada beberapa pembuat onar untuk saya? Bagaimana apanya? Saya tidak mengerti. Jasper sedang mengisi ulang, dan melihat senyum Brock, dia tahu dia membutuhkan sesuatu. Bukan apa-apa. Aku telah merekrut pendatang baru di sini dan aku punya beberapa pembuat onar. Orang-orang itu selalu tidak patuh, dan aku memikirkan mereka saat melihat penampilanmu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.